Saudara, kembali dalam program pengenalan budaya akademik kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam segmen kali ini kita kedatangan narasumber yang berbeda. Kalau tadi kita sudah bicara tentang kebijakan, kita bicara implementasi. Nah, sekarang dalam segmen ini kita akan bicara tentang pelayanan teknisnya. Maka telah hadir narasumber kita yang pertama, Kabak TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, Bapak Muhammad Zainuri SE. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Selanjutnya narasumber kita yang kedua, Kasubag Bagian Akademik Kemahasiswaan, Bapak Haji Mawardi HS. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selanjutnya Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan, Ibu Marita Fitriana SE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa PBAK kali ini ya kita laksanakan dengan metode yang berbeda. Kemudian kegiatan-kegiatan fakultas pun tentu juga mengalami warna baru ya di era pandemi COVID-19 ini. Nah, maka dari itu untuk sekalian memperkenalkan kepada mahasiswa baru kita, kami persilahkan Bapak Kabak untuk menjelaskan apa sih peranan Kepala Tata Usaha dan juga tim dalam proses pelayanan akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan para Kasubag Akademik dan Kasubag Keuangan, hadirin mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, patut kiranya kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan ridhonya kita masih diberi kebahagiaan, kesehatan tentunya, dan kenikmatan. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, adikku, mahasiswa HEBI yang saya sayangi dan saya banggakan, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri sebagai Muhammad Zainuri, sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di FEBI. Yang bisa adik-adik lihat, saya orangnya profil, siap melayani 24 jam. Luar biasa. Malam pun siap melayani adik-adik ketika adik-adik membutuhkan apakah informasi maupun pelayanan kepada kami. Yang kedua adalah Bapak Mawardi, Haji Mawardi, yang dia menukangi di akademik bagaimana tentang proses administrasi tentang keakademikan. Ini Bapak Haji Mawardi yang melayani. Beliau juga siap 24 jam. Untuk apalagi sekarang COVID, dia siap dengan pelayanan apapun. Dan selanjutnya ini Ibu Marita Fitriana yang selalu tampil cantik ini dalam segala hal pelayanan. Beliau juga menukangi di bagian sarana prasarana, rumah tangga, dan tentunya keuangan. Apabila adik-adik, anak-anakku mengalami kesulitan mengenai proses UKT maupun fasilitas sarana-sarana, bisa menghubungi Ibu Marita 24 jam. Nggih Bu, nggih? Siap. Siap. Pokoknya 24 jam loh ya Pak, dicatat loh ini. Iya, asal nggak tidur. Baik. Selanjutnya, sebelum kami menginjak pada materi yang telah disampaikan oleh topiknya oleh Ibu Lia, kita mencoba yel-yel dulu ya.
supaya Gimana nih Pak jalan-jalannya Pak? kita nanti ada Yel-yelnya semangat sendirian dia. di awal. Kita Yelnya kita. begini, kalau bilang apa mahasiswa Febi, yes. Oh, Kalau ya. saya bilang YN Jember, mantap. Yes Ya. sama mantap. Oke. Diingat-ingat ya. IAIN Febi apa? Mahasiswa Febi, yes. YN Jember, mantap. Mantap. Oke, kita coba mulai ya. Mahasiswa Febi, Yes. YN Jember, mantap. Terima Oke, kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Kabat. Mau dilanjutkan Pak? Baik, ya Boleh, saya monggo. lanjutkan. Terima kasih, terima kasih. Baik, mengawali dari semangat tadi, tentunya ini adalah hal yang positif untuk kita tindak lanjuti, terutama fokus kita. Siapapun kita harus fokus, baik saya sebagai kabak harus fokus melayani adik-adik, juga adik-adik fokus pada proses pembelajaran. Karena banyak masalah yang dihadapi oleh kakak-kakak adik-adik mengenai proses pembelajaran, terutama mengenai kewajibannya pembayaran UKT. Tentunya ini kelihatannya ringan, tapi kalau kita tidak siap, kita akan menjadi berat. Oleh karena itu, mulai dari titik ini awal ini, saya berharap kepada adik-adik untuk nabung sedikit demi sedikit, sehingga ketika ada waktunya tiba untuk membayar UKT, adik-adik siap. Termasuk pembelajaran juga. Jangan alasan ketiduran Pak, kelupaan Pak, tidak punya paketan. Itu tidak ada alasan. Jadi kalau adik fokus, insya Allah adik-adik akan tercapai apa yang diinginkan dan cita-citakan oleh kita semua. Tentunya adik-adik harus menanamkan etika yang baik. Karena dengan modal pintar saja tidak akan laku di pasaran. Pemerintah tidak akan mau. Pintar, harus beretika baik, berbudi pekerti luhur. Itu kata Pak Dekan yang telah disampaikan tadi. Oleh karena itu, semua pengelola Febi menyiapkan anak didik kita dengan etika yang baik, bagaimana cara kita bersosialisasi yang baik, bagaimana cara kita bertegur sapa yang baik. Baik, anak-anakku sekalian yang saya hormati, apa sih peran dan fungsi kabak di fakultas? Tentunya kalau kita melihat dari posisi kabak sangat vital sekali, bagaimana peran serta kepala bagian dan timnya. Dalam hal ini kita mengelola sumber daya yang ada di Febi dan sarana-sarana yang ada, tentunya untuk menunjang dari kelancaran adik-adik sekalian. Saya yakin dan percaya bahwa sumber daya yang kita miliki sangat layak untuk memberikan pelayanan terbaik. Dosen kita PNS ada 34. Dosen non PNS kita 14. DLB kita merekrut para praktisan, terutama yang berpengalaman di perbankan, konsultan akuntan. Itu yang kita rekrut. Supaya apa? Supaya adik-adik mempunyai kompetensi itu, biar dilirik oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi kami sangat semangat untuk memberikan hal terbaik kepada adik-adik. Terutama juga masalah sarana prasarana. Ada laboratorium yang bisa kita hadirkan. Ada ruang kelas yang memadai. Kami siap memberikan sarana prasarana kepada adik-adik semua. Nah, pelayanan seperti apa
yang bisa kita lakukan di situ? Banyak. Ada pelayanan akademik, ada pelayanan keuangan, ada pelayanan kerumah tanggaan. Nah, pelayanan akademik seperti apa? Ini saya coba akan memberikan gambaran sedikit saja. Nanti Bapak Kasubag saya yang akan memberikan panjang lebar bagaimana sistem pengelolaan di akademik. Tentunya dan juga di bagian keuangan. Nanti Bu Marita akan memberikan gambaran detail bagaimana proses keuangan, baik itu pembayaran UKT maupun pembayaran kegiatan-kegiatan ekstra kemahasiswaan, bagaimana caranya. Itu nanti secara detail akan disampaikan oleh Bu Marita. Baik, adik-adikku yang saya sayangi dan saya banggakan, peran Kabag di sini memanajemen semua kegiatan administrasi, baik itu akademik maupun keuangan, di mana kepala bagian mengkoordinasikan baik itu lintas rektorat maupun tingkat dekanat, yang tentunya akan memberikan sinergi di situ, pelayanan yang bisa saya hadirkan kepada adik-adik. Misalkan contoh kecil, ketika adik-adik masuk kegiatan ekstrakurikuler, yang tentunya ini juga ada anggaran yang harus dipersiapkan. Nah, itu seperti apa cara bisa mendapatkan anggaran itu? Adik-adik bisa mengajukan proposal. Tentunya adik-adik berkoordinasi dengan ketua DEMA atau ketua jurusan, ya. Ya, Ketua program studi. Nah, itu adik berkoordinasi di situ. Setelah ada keputusan dan kebersamaan di situ, baru adik-adik mengajukan proposal lewat Ibu Marita sebagai pengelola keuangan. Nanti Bu Marita akan menyampaikan ke pihak pusat. Tentunya ini tidak mudah, tidak cepat, karena banyak pertimbangan-pertimbangan kebijakan yang harus adik-adik tunggu dan dipenuhi. Adik-adik harus beranggapan positif saja di situ. Saya berusaha untuk melayani adik-adik dengan penuh tanggung jawab dan tidak berkesan dilempar-lempar. Emang seperti itu cara birokrasi. Mengenai pembayaran UKT, adik-adik harus mengikuti terus perkembangan lewat web. Harus tahu kalender akademika di situ. Kapan harus membayar UKT, kapan harus KRS, dan kapan harus mengikuti proses pembelajaran. Jadi adik-adik harus fokus, utamakan fokus di situ. Nah, mengenai akademik, yang adik-adik lakukan di situ, mulai proses registrasi Iya, podo. KRS dan KAS itu diawali lewat operator, dalam hal ini yang menjalankan adalah Bapak Oji. Jadi nanti misalkan adik-adik kesulitan, nah gitu bisa menghubungi Pak Oji. Nah, berapa nomor HP-nya itu di sini? Bukan di sini, di situ. ditampilkan ya. Iya. Jangan sekarang. Secara struktur dan pembinaan, Kabag itu di bawah dekan. Di bawah dekan, dan tugas tusi Kabag sekali lagi melayani semua sivitas akademika untuk supaya perjalanan proses belajar mengajar
berjalan sesuai aturan dan tepat waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Lia. Baik, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sangat menarik ulasan yang disampaikan oleh Bapak Kabak tadi. Menjadi permasalahan setiap mahasiswa tidak bisa dipungkiri, apalagi dalam masa-masa tahun ajaran baru seperti ini adalah UKT. Namun sebelum ke UKT, terlebih dahulu saya ingin mengulas sedikit tentang prosedur pelayanan akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember. Mungkin Bapak Kasubag bisa menjelaskan bagaimana sih alur misalkan jika mahasiswa ingin mengurus sesuatu, misalkan surat aktif atau ingin mengaktifkan KRS atau cuti, kemudian juga mengaktifkan sisternya, mungkin seperti itu. Bagaimana Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa baru tahun 2020-2021, kali ini kita berjumpa untuk yang sebagai perjumpaan perdana di ajang PBAK. Para peserta PBAK, saya ingin menyapa saudara-saudara sekalian dengan sapaan saudara. Kenapa? Karena Anda semuanya sudah dewasa, sudah lulus SMA. Dikatakan dewasa itu sudah harus mandiri. Sekali diomongi oleh dosennya, itu beda dengan sekali diomongi oleh gurunya dulu. Jadi karena sudah dewasa ini, saya ingin menyapa Anda semuanya sebagai sapaan saudara, karena Anda sudah dewasa. Kan begitu ya Mbak Lia ya? Betul. Ya, terima kasih karena Anda sudah berempati memilih FEBI, wabil khusus FEBI, secara umum memilih IAIN sebagai perguruan tinggi Anda. Jadi saudara memilih IAIN itu saya anggap tidak salah, apalagi memilih FEBI, maka FEBI akan semakin maju dan akan eksis selagi ada mahasiswanya. Karena kalau sejumlah peserta PBAK ini tidak mendaftarkan ke FEBI, maka FEBI nggak punya mahasiswa. Oleh karena itu, nanti pada saat sejak PBAK dan selanjutnya, selagi ini pandemi dan muka-muka pandemi ini segera usai, nanti saudara-saudara akan berhadapan dengan saya jikalau, ini berhadapan dengan saya jikalau Anda menginginkan atau mengurus administrasi perkuliahan. Salah satu perkuliahan yang administrasinya sudah di online kan adalah jadwal perkuliahan. Jadwal perkuliahan dengan nama-nama mata kuliahnya, dengan nama-nama dosennya. Nah, itu bagian dari akademik. Itu lahan kerja kami, salah satunya itu. Termasuk sebelumnya adalah saudara mengikuti ujian tes, baik itu SPAN atau UMPTKIN atau UM Mandiri, itu semua lahan akademik. Jadi kami sudah berusaha melayani saudara sampai pada akhirnya saudara ikut ajang PBAK ini. Lalu saudara setelah memasuki ini, usai dari PBAK, akan mengikuti perkuliahan pada tanggal 21 September. 21 September itu 2 minggu setelah semester 3 dan seterusnya, itu 3, 5, 7 mulai kuliah. Jadi tidak bersamaan ya Pak ya? Semester 3 akan mendahului. Semester 3 akan diawali pada tanggal 7 September dan semester 1 itu akan diawali pada hari Senin 21 September. Begitu, ya. Nah, baik saudara-saudara,
peserta PBAK yang saya sayangi, yang saya banggakan. Saudara semua adalah calon cendekiawan Muslim yang ahli di bidang ekonomi, perbankan, akuntansi dan Majawa ya, Manajemen Jawa. zakat lokal. Jawa. Dikarenakan Anda, saudara semuanya adalah mahasiswa, statusnya aktif, peserta aktif di FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, saya singkat FEBI, itu tidak bisa menghindar dari administrasi. Jadi Anda, saudara semuanya juga akan berhubungan dengan petugas-petugas kami di akademik dan petugas-petugas kami di bagian umum dan keuangan. Nah, di akademik itu ada 5 personil yang akan melayani saudara semua, baik itu yang melayani dari sisi dari prodi perbankan syariah, kemudian ekonomi syariah, akuntansi syariah, ataupun juga Majawa, manajemen zakat dan wakaf. Nah, paling tidak saudara juga yang disebutkan sebagai contoh tadi itu oleh Mbak Lia adalah surat aktif kuliah. Iya. Nah, karena Anda sudah jadi mahasiswa, otomatis sudah harus aktif, maka untuk melengkapi surat-surat atau yang dibutuhkan oleh orang tua, membutuhkan surat keterangan aktif sekolah atau kuliah dari sekolah anaknya. Nah, maka saudara-saudara besok akan berhadapan dengan saya minta surat aktif. Bagaimana caranya mendapatkan surat aktif itu? Saudara harus bisa, saya yakin semuanya sudah bisa membuka internet ya. Saya yakin tidak ada satupun yang tidak bisa buka internet. Insya Allah semuanya bisa. Kalau tidak bisa, itu namanya jadul. Karenanya buka webnya FEBI IAIN Jember itu sudah akan terpampang di sana semua surat yang berkenaan dengan akademik ataupun keuangan di FEBI itu ada di sana. Surat yang akan diunduh atau yang akan download oleh mahasiswa itu kalau tidak salah ada 27 kali. Ya, semua 27 sudah ada di web ya Pak ya, ya. semuanya Tinggal ada di web. Kebutuhannya apa Nah, gitu ya. Tinggal klik surat mahasiswa di sana. Surat mahasiswa apa yang dibutuhkan? Katakanlah contohnya tadi surat aktif, keterangan aktif kuliah. Nah, klik aja di sini, di situ, lalu di download. Nah, setelah itu baru diisi data-data saudara di sana. Terus itu salah satu contoh saja ya, surat aktif itu diunduh, di data saudara diisi, lalu di print. Nah, setelah di print baru menghadap saya minta paraf, lalu Pak Kabak yang akan menandatangani. Terus juga di situ bagian minta stempel Pak, minta nomor surat Pak, ada petugasnya di sana ada. Oleh karena itu nah ini selagi musim pandemi ini biasanya mahasiswa mengirim, seharusnya filenya yang tadi itu dikirim lagi ke siapa? Ke pihak petugas yang ada di akademik. Di situ ada Bu Ani, ada Bu Hikmah, ada Bu Indah, ada Pak Oji, ada Pak Eko. Saya. Jadi 6 orang. Nah, kirim ke salah satu orang ini minta untuk diparaf, untuk ditandatangani, untuk distempel dan untuk dikasih nomor. Nah, setelah itu kerjanya kami sudah surat selesai, kami scan, maka setelah di-scan hasil atau file scan-nya itu dikirim kembali kepada mahasiswa. Itu salah satu contohnya
tentang praktek untuk minta surat. Surat menyurat ya. Lalu ada surat yang lain sepertinya sama caranya seperti itu selama musim pandemi ini. Ya. Intinya segala sesuatu surat menyurat yang butuh tanda tangan Pak Kabak itu harus melalui verifikasi Pak Haji Iya. sebagai Kasubag Dan di Parab. akademik Fakultas Ekonomi dan Iya, Bisnis Islam. Ya. iya. Diparab dulu baru ditandatangani oleh Pak Kabak. Begitu Iya. ya, diingat-ingat. Selanjutnya untuk pertanyaan untuk Ibu Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan, mungkin lebih dijelaskan secara singkat Bu, supaya adik-adik mahasiswa ini lebih memahami bagaimana sih tata cara pembayaran UKT, kemudian misalkan ada masalah di perjalanan itu seperti apa. Karena kita tahu kebijakan-kebijakan itu yang sudah dibuat, yang diterapkan itu memang sudah bagus, tetapi kadang-kadang di lapangan realitanya tidak seperti itu, Ibu. Nah, bagaimana Feby menyikapi hal tersebut? Silahkan. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang untuk mahasiswa baru Feby IAIN Jember. Semangat 2020-2021. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Lia tentang UKT, rasanya sudah jadi rahasia umum untuk UKT, uang kuliah tunggal. Sebenarnya institut sudah memberikan jangka waktu untuk pembayaran itu, Mbak Lia. Jadi sudah terpampang banner besar-besar bahwa tahun akademik atau kalender akademik pembayaran UKT atau KRS atau cuti sudah terpampang. Cuman sayangnya kadang di luar dugaan kita. Bahwa itu sudah jadi peraturan, kemudian muncul kebijakan itu yang menjadi kendala memang. Di pembayaran UKT ada yang namanya sister. Nah, di sister itu sister keuangan, jadi mahasiswa bisa menggenerit di virtual account-nya. Kita juga menggenerit untuk virtual account mahasiswa sendiri bisa, kita juga bisa. Nah, Istilah lain menjerit itu apa? Apa diklik atau bagaimana? disilang, diklik, Ya, gitu. dicentang, Soalnya dicentang ada Bapak. bahasa-bahasa menu di komputer situ itu ya. banyak yang nggak paham. Itu ya. Dicentang, Iya. dicentang. Oh, dicentang, Oke, ya. Kalau tidak digenerate atau dicentang, tidak bakalan bisa membayar. Kapanpun tidak akan bisa, gitu. Jadi kita akan menggenerate dan si mahasiswa pun akan menggenerate juga, mencentang, Mengaktifkan semacam mengaktifkan itu. gitu. Itu pakai HP bisa Ibu ya? Bisa. Semuanya bisa. Dengan tidur Ibu ya? Bisa, asalkan Mantap. ada kemauan yang luar biasa. Ya. Betul. Jadi uang kuliah tunggal itu merupakan kewajiban mahasiswa. Dan hak mahasiswa setelah membayar akan menerima haknya sepenuhnya. Baik itu untuk KRS, dengan otomatis Mbak Lia, Ya. setelah bayar UKT dia akan statusnya berubah menjadi aktif. Nah, sehingga hak-hak mahasiswa akan diterima. Akan diterima oleh mahasiswa, entah itu KRS, entah mengurusi surat-surat atau apapun. Dan kita siap untuk melayani. Gitu. Kemudian ada lagi yang harus ditekankan bahwa uang kuliah tunggal itu adalah kewajiban. Nah, jadi jauh-jauh sebelumnya sudah harus ditata. Jangan sampai ketika hari hanya molor. Akhirnya itu yang bikin banyak kendala di situ. Yang rugi mahasiswa sendiri ya tentunya. Nggih, Ya. betul. Tidak bisa ikut KHS, KRS Ya, dan akhirnya hak yang dia terima seharusnya dia terima tidak akan dia terima. Dia tidak akan bisa melihat nilainya, tidak bisa akan lihat KRS-nya, tidak bisa program atau mengurusi buat orang tuanya yang PNS. Pasti tiap semester biasanya ada tuh setiap tahun akan minta surat keterangan pernah masih kuliah. Iya. Kalau surat keterangan aktif itu ada formnya, tapi yang dari negara ada surat keterangan masih kuliah itu tidak akan bisa dilayani kalau dia tidak aktif. Nah, jadi UKT berbanding lurus dengan hak dia yang dia akan terima. Gitu. Ketika dia tidak membayar berarti otomatis dia tidak dianggap sebagai mahasiswa aktif ya, betul, Bu, ya. dia akan Ya. off
seperti itu, dan statusnya akan menjadi pasif ataupun kalau tidak mengajukan cuti akan sendirinya jadi pasif. Kalau mengajukan cuti akan cuti. Oh, gitu. Statusnya seperti itu. Ya, jadi itu yang perlu digarisbawahi mahasiswa. Jadi kalau fakultas sudah berupaya untuk memberikan hak-haknya untuk mahasiswa, sebaliknya mahasiswa juga harus sebagaimana mestinya menjalankan kewajibannya kepada fakultas. Begitu. Selanjutnya mungkin ini adakah semacam antisipasi khusus Bu untuk menghadapi kendala-kendala yang seperti tadi Bu sebutkan. Misalkan jika ada mahasiswa yang kurang kooperatif dalam memenuhi hak-haknya seperti itu. Memenuhi kewajibannya itu. Sebenarnya kita sudah terbuka lebar ya untuk membuka lebar-lebar untuk memberikan info-info itu. Kadangkala mahasiswa itu kan hanya mengatakan jari nih. Kita ingin mereka langsung ke kita. Kalau keuangan langsung ke kita, kalau akademik langsung ke beliaunya, atau untuk hal-hal yang misalnya kita belum bisa memberikan jawaban, bisa langsung ke Pak Kabak. Gitu. Jadi informasi kita terbuka lebar untuk apapun. Gitu. Diusahakan selalu melihat informasi di web. Betul. Baik akademik maupun keuangan. Terbuka lebar di situ, silakan untuk selalu welcome untuk berita-berita itu. Betul. Jadi semua informasi dan panduan-panduan pelaksanaan fakultas itu sudah tertera semua ya, mulai dari strukturnya, polanya, alurnya seperti apa sudah bisa diakses di webnya FEBI. Kemudian yang harus diingat juga saudara bahwa ketika kami fakultas sudah memberikan pelayanan yang maksimal, yang baik seperti yang dikatakan Pak Kabak tadi, pelayanan 24 jam ya. Betul. Maka dari itu tidak berarti kita semena-mena nih selalu minta dilayani selama 24 jam, tetapi tentunya ada etika-etika yang harus diperhatikan. Betul. Mungkin ada Pak etika khusus yang tertera atau sudah dijadikan sebagai acuan untuk mahasiswa dalam melakukan atau dalam berproses untuk pelayanan fakultas. Silakan. Pak Kabak mungkin. Oh ya. Baik, terima kasih. Kode etik mahasiswa yang di dalam buku pedoman itu ada, mahasiswa nanti akan mendapatkan buku kecil, buku saku. Itu judulnya Kode Etik Mahasiswa. Mahasiswa FEBI ataupun fakultas yang lain juga akan mendapatkan itu. Nah, bisa saya sampaikan di sini bahwa mahasiswa keluar masuk ke kampus itu nanti ya kalau pandemi sudah selesai, keluar masuk di kampus itu harus berpakaian yang rapi, sopan dan menutupi aurat. Bersepatu juga ya Pak ya? Jelas dong. Terus celananya boleh ketat enggak Pak? Nah, justru itulah yang kurang rapi, yang kurang sopan namanya. Gitu ya. Enggak boleh ketat celananya untuk cewek. Jadi mahasiswa yang datang ke kampus itu kalau dari atas boleh pakai kopiah, mamanya untuk laki-laki ya, bukan topi itu beda. Terus perempuannya memakai jilbab. Wajib ya Pak ya? Iya, wajib itu. Bajunya juga jangan baju yang terlalu ketat sampai lenggak-lenggok bodinya itu tampak. Yang lazim lah. Yang lazim. Kemudian bawahannya juga begitu, harus menutupi aurat. Kalau perempuan harus bagaimana? Saya rasa saudara peserta PBAK ini sudah paham semua. Selama sekolah di Aliyah atau di SMA, SMP, itu semuanya insya Allah sudah paham. Laki-lakinya juga begitu. Kalau namanya anak laki pakai celana yang bawahnya ketat sekali itu apa namanya? Pensil Pak. Pensil ya, model pensil. Itu dianggap tidak etis, tidak sopan. Karena kita di FEBI itu menerapkan akhlakul karimah yang benar-benar karimah. Lalu sepatu di FEBI itu saya menilai sepatunya mahasiswa FEBI itu beda dengan mahasiswa lain.
Karena apa? Gimana, Pak? Mereka Gimana, Pak? mereka itu kan calon perbankan, calon pebisnis. Insya Allah sepatunya yang sudah ada yang Lebih sekarang trendy itu ya, Pak, paling ya? tidak lah seperti sepatu saya ini paling murah gitu. Pantoffelan ya Pak ya. Iya. Tapi memenuhi Iya. etika ya Pak ya. Memenuhi etika. Bukan sepatu olahraga atau bukan sepatu untuk rekreasi yang dipakai ke sawah seperti sepatunya anak teknik yang brujul di sawah, bukan seperti itu. Jadi kalau mahasiswa teknik otomatis sepatunya beda dengan mahasiswa FEBI. Calon perbankan. Coba lihat saudara-saudara melihat pegawai bank. Sepatunya Rapi. seperti apa? Ya seperti itulah. Saya tidak bisa mencontohkan karena ini online, tidak bisa mencontohkan. Lalu rambut sekarang. Rambut untuk anak laki-laki jangan diwarna-warni. Kalau mau diwarna hitam, insya Allah bagus. Cuma tetap harus rapi. Seperti rambut saya ini. Walaupun putih dihitamkan rapi. Iya Mas. Tidak Ya? 3 warna itu, Pak. Dua. Oh, 2 warna ya. Masih dua. Nah, itu untuk mahasiswa yang laki-laki, rambut itu harus standar nasional lah. Contoh standar nasional itu para Pak Jokowi dan stafnya itu rambutnya standar nasional itu. Kemudian etika yang lain pada saat kita online. Nah, ini penting ini. Etika pada saat kita online. Mau itu SMS atau pakai SMS pakai WA ataupun telepon, jangan lupa assalamualaikum pertama. Lalu yang kedua adalah memperkenalkan diri. Sebenarnya Anda itu siapa? Perkenalkan diri Anda, sebutkan nama. Kalau PS mungkin juga dari PS, ES jadi ES. Lalu keperluannya apa? Yang ketiga, minta maaf mungkin sudah mengganggu waktunya. Yang keempat, sampaikan tulis yang bahasa yang sopan, jangan disingkat-singkat, mudah dimengerti, apa maunya keperluannya. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah minta maaf dengan wassalamualaikum. Nah, itu etika berkomunikasi via SMS atau WA atau HP. Nah, karena itu, karena apa musim pandemi ini banyak mahasiswa yang menghubungi saya, Bu Marita atau Pak Kabak atau dosen-dosen yang lain itu berebut. Nah, yang otomatis tidak bisa dilayani secara sekaligus, spontan Giliran. saat itu juga, menunggu giliran. Kalau gilirannya 28, ya lama bisa jadi keesokan harinya. Kan begitu Mbak Lia. Betul, iya. Ya. Tapi yang Lalu- pasti kita melayani ya Pak Ya, ya. Melayani, pasti ya. layanan itu pasti Pasti. dijawab layanannya, karena memang kami semuanya tugasnya adalah Melayani. tugas layanan, melayani Baik. saudara-saudara mahasiswa. Saya rasa sudah cukup jelas sekali yang disampaikan oleh Bapak Kabak dan juga timnya mengenai sistem pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jika kurang puas dengan yang dijawab bisa diakses melalui webnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Nanti bisa dicantumkan di layar untuk linknya. Dan sebagaimana kita tahu saudara peserta PBAK tahun 2020, tadi kita sudah mengulas ya, kita sudah berdialog mengenai kebijakan mulai dari sistem kurikulum, kemudian sarana prasarana dan juga implementasinya seperti apa, kemudian didukung sistem pelayanan yang baik, maka tinggal bagaimana ayo kita bersinergi dengan keterlibatan mahasiswa juga. Mahasiswa juga dituntut untuk aktif sehingga dengan sistem yang sudah tersusun dengan baik ini diharapkan FEBI mampu mewujudkan fakultas yang unggul di bidang bisnis dan kewirausahaan yang berdasarkan ekonomi keislaman. Baik, demikian tadi bincang atau dialog kita dalam program pengenalan Budaya Akademik Budaya Kampus Akademik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Sedikit Kami ucapkan ada yang tak sampaikan. Oh gitu. Sebelum kami tutup, mohon maaf ada sedikit tambahan dari Pak Kabak, Oke. silakan. Baik. Mohon maaf sebagai pengantar terakhir ini di sesi terakhir, bahwasannya yang adik-adik harus dipahami dan dimengerti. Ketika adik-adik dihadapkan pada suatu masalah, jangan sungkan-sungkan datang di tim
administrasi FEBI. Kami siap mengatasi masalah tanpa ada masalah. Baik, luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima kasih telah hadir. Masih ada lagi. Oh, masih titipan, ada lagi ya. tambahan. Ini yang paling penting dan paling pokok. Jadi ini mengingat pada adik-adik semua, karena ini adik-adik masih awal dalam hal proses pembelajaran di FEBI. Adik-adik harus memberikan data sedetail mungkin, data diri adik-adik, kurikulum vitae adik-adik. Karena manfaatnya ini untuk PIN. Jadi untuk nasib adik-adik. Ketika adik-adik tidak memberikan data pribadi lengkap, itu akan kami kesulitan untuk melacak adik-adik data untuk diajukan ketika di akhir perkuliahan. Jadi kami mohon kepada adik-adik masa baru untuk segera memberikan data lengkap kepada akademik, baik itu KTP, kartu keluarga bila mungkin, atau tanya saja, jangan ragu-ragu kepada akademik, karena kami sebagai tim administrasi siap mengatasi masalah tanpa ada masalah. Baik. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Ibu Lia. Sama-sama Pak, terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber telah Sama-sama. hadir. Selamat beraktivitas kembali. Dan saudara, demikian tadi dialog kita dengan para narasumber, mulai dari kebijakan, kemudian implementasinya seperti apa, sampai dengan sistem pelayanan fakultas yang sudah dirancang sebegitu baiknya. Maka dari itu, tentu sebelum kita akhiri, kami berharap kita semua dapat mewujudkan FEBI sebagai fakultas yang unggul di bidang bisnis dan kewirausahaan yang berdasarkan ekonomi keislaman. Saya Nur Ika Maulia mohon diri dari hadapan panjenengan semuanya. Saya Nur Ika Maulia mohon undur diri. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia.